Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Al-Fakir Revol. Saya mahasiswa dari STEM Gaya dengan nomor Standbook 2022-175 dari kelas C Manajemen Keuangan. Kali ini saya akan menjelaskan rumus dan contoh soal untuk menghitung analisa common size dan analisa komparatif, yang dimana rumus analisis common size dan analisis komparatif digunakan dalam laporan keuangan untuk membandingkan dan menganalisis perubahan rasio atau presentasi dalam komponen-komponen tertentu dari laporan keuangan dalam periode waktu yang berbeda atau antara perusahaan yang berbeda. Yang pertama kita akan membahas dulu yaitu analisis common size. Analisis common size menggambarkan komponen-komponen laporan keuangan sebagai persentase dari total dalam laporan keuangan. Dalam analisis ini, setiap pos dinyatakan sebagai persentase dari basis yang sama. Rumus untuk analisis common size adalah persentase komponen sama dengan nilai komponen dibagi dengan total laporan keuangan dan dikali 100. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh soal dari analisis common size ini. Misalnya, laporan keuangan sebuah perusahaan memiliki keterangan sebagai berikut, yaitu yang dimana penjualannya $500, harga pokok penjualannya $300, beban operasionalnya $100, dan laba bersihnya $100.000. Dalam analisis common size ini, kita akan menghitung presentasi masing-masing pos terhadap total laporan keuangannya. Jadi yang kita hitung dulu persentase penjualan sama dengan $500.000 per $500 dan dikalikan 100, maka hasilnya akan menjadi 100%. Lalu kita menghitung persentase harga pokok penjualannya lagi, yang dimana $300.000 per $500.000 dan dikalikan 100, maka hasilnya 60%. Dan selanjutnya yang ketiga persentase beban operasional, yang dimana $100 dibagi dengan $500.000 lalu dikalikan dengan 100 sama dengan 20%. Yang terakhir kita akan menghitung persentase laba bersihnya, yaitu yang dimana $100.000 dibagi dengan $500.000 dan dikalikan lagi 100, maka hasilnya 20% juga. Nah, itulah contohnya. Analisis common size ini membantu dalam melihat struktur biaya dan rasio yang digunakan untuk mengidentifikasi tren dan perbandingan antara komponen dalam laporan keuangan. Selanjutnya saya akan membahas analisis komparatif. Analisis komparatif ini adalah sebuah metode perbandingan yang digunakan untuk menganalisis perubahan dalam komponen laporan keuangan antara dua periode waktu atau antara dua perusahaan yang berbeda. Rumus yang digunakan bergantung pada jenis perbandingan yang dilakukan, misalnya perubahan persentase, perubahan absolut, dan atau rasio perbandingan. Dalam analisis komparatif ini saya akan juga memberikan sebuah contoh soal. Misalnya kita ingin membandingkan penjualan laba bersih perusahaan X tahun 2020 dan 2021. Berikut data laporan keuangannya, yang dimana perusahaan X pada tahun 2020 penjualannya mencapai $500.000, laba bersihnya $100.000, dan pada tahun 2021 penjualannya mencapai $600.000, lalu laba bersihnya $120.000. Untuk menganalisis perubahan persentase antara tahun 2020 dan 2021, rumus yang digunakan adalah perubahan persentase sama dengan nilai tahun ini dikurangi dengan nilai tahun sebelumnya, lalu dibagi dengan nilai tahun sebelumnya, lalu dikalikan dengan 100. Sebagai contoh, perubahan persentase penjualan $600.000 dikurangi dengan $500.000 dulu, lalu dibagi dengan $500.000 dan dikalikan 100, maka hasilnya akan menjadi 20%. Lalu kita akan menghitung juga perubahan persentase laba bersihnya,
yang dimana $120.000 dikurangi dengan $100.000 lalu dibagikan dengan $100.000 dan dikalikan 100 juga, dan menghasilkan juga angka di 20% juga. Jadi dalam analisis komparatif ini, presentasi perubahan dapat membantu memahami kinerja sebuah perusahaan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Atau ketika kita membandingkan kinerja dua perusahaan yang berbeda, dan itulah penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman dasar tentang rumus dan contoh soal yang saya gunakan dalam analisis common size dan analisis komparatif ini dalam laporan keuangan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila kekurangan atau salah kata dalam pengucapan saya tadi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.